Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Lazwardi Nugroho. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang UAS agama Islam ketiga. Pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Dikutip dari muslim.or.id, secara etimologi kata Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya berita. Dalam konteks ini, maka bisa kita katakan sebagai seseorang yang mendapatkan wahyu atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Rasul berasal dari kata al-irsal yang berarti mengutus. Dalam hal ini kita bisa pahami sebagai seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala guna menyampaikan pesan kepada manusia. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak semua nabi adalah rasul, namun rasul sudah pasti seseorang nabi. Nah, tugas nabi dan rasul itu meski memang diri mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun nabi pada dasarnya tidak wajib untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Sementara rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus rasul untuk mendatangi kelompok kaum kafir yang menentang aturannya, sedangkan nabi hanya diutus untuk mendatangi kaum yang beriman. Nah ya, secara harfiah atau etimologi, risalah berasal dari bahasa Arab yang artinya pesan atau message. Dengan demikian, maka maknawiyah atau istilahnya, risalah sendiri adalah pesan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya atau rasul. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Rintangan Rasul menyampaikan risalah. Berbagai rintangan dan halangan dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berdakwah, antara lain adanya ancaman, teror, upaya pembunuhan, serta penghinaan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Adanya pemboikotan terhadap umat Islam sehingga sangat menyengsarakan umat Islam. Nah, materi atau rangkumannya, risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah Islam yang dibawanya adalah sesuatu yang benar. Hal ini tercerminkan dari akhlak, kepribadian, dan sifat-sifat Nabi yang mulia. Inti dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah huda atau petunjuk dan dien yang benar di 17 September tahun 2020. Nah, rangkuman kedua yaitu pengucapan syahadat merupakan salah satu bukti kepercayaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan ini juga dijadikan sebagai bacaan pertama bagi mereka yang ingin masuk agama Islam atau mualaf. Oleh sebab itu, bagi umat Islam yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah sebagai suri teladan, maka kita punya kewajiban yang harus diketahui. Rasulullah SAW telah memberikan segala yang beliau miliki, harta, bahkan jiwa raganya sekalipun dihabiskan untuk umatnya. Meski mustahil untuk membalas semua pengorbanan beliau, Al-Quran tetap menyebutkan apa saja yang kewajiban yang harus kita tunaikan bagi umat Islam. Nah, rangkuman ketiga yaitu berikut 5 kewajiban umat Islam kepada Nabi dan Rasul. Pertama, beriman kepadanya atau beriman kepada Rasulullah berada pada penggalan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kedua, mencintainya melebihi segala sesuatu. Terkait ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24. Ketiga, taat dan mengikuti perintah, taat kepada Nabi dan Rasul terdapat pada penggalan Quran Surat An-Nisa ayat 64. Keempat, menerima ketentuannya dengan senang hati dan tidak terpaksa dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65. Dan terakhir, berlaku sopan di hadapannya, itu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Nah, sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Bagas Lazwardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.